Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad ibnul Musanna qala haddatsana Abdul Wahhab Al-Thaqafi qala haddatsana Ayyub an Abi Kilabah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyugdafa fin nar. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, sampailah kita pada pertengahan bulan Sya'ban yang mana insyaallah mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita sampai bulan suci Ramadan dan keluarnya dalam kondisi salimin maghfurin, amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kajian hadis sahih Bukhari kita sampai ke hadis yang ke-16. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, ia bersabda, thalathun, 3 perkara, man kunna fihi, siapa orang yang ada pada 3 itu, wajada halawatal iman, maka ia akan mendapatkan rasa manisnya iman. Al-Imam An-Nawawi di dalam syarahnya, beliau menjelaskan tentang makna halawatul iman, rasa manisnya iman. Beliau mengatakan makna halawatul iman, maknanya adalah istildzadut ta'at, merasa manis kalau berbuat ta'at ya. Jadi kalau sholat enak, ngaji enak, zikir enak, sholawat enak, sedekah enak, ke masjid enak, bergaul sama orang muslim enak, tuh namanya halawatul iman. Kalau kita lihat ada orang nonton dangdut dari habis isya sampai jam 2, ada yang protes nggak? Ada yang pakai ngomel nggak? Kali gitu, mohon maaf nih Pak, kecilin dikit orkesnya. Ada yang begitu? Lain namanya pengajian jam 9 lewat dikit, buru-buru laporan di WA ustadznya, speaker kecilin dikit. Betul, berarti kagak doi ya, berarti pahit, berarti kagak Tapi kalau yang namanya nonton dangdut, nonton konser, itu bisa berjam-jam mencatur. Habis subuh sampai lohor ya, ganti lawan sampai asar, sampai maghrib, kuat halal ya. Jadi kalau zaman dulu kita ngelihat ada Imam Abu Hanifah sholat, hadirin, dari habis isya sampai subuh sholat. Kita nggak ngerti ya gimana tuh ya, itu ngapain aja, emang nggak bosan dia? Ini pertanyaannya, kok bisa dari habis isya sampai subuh? Ya. Ternyata jawabannya terjawab sekarang. Orang main game dari habis isya sampai, kenapa bisa sampai subuh?
karena enak. Berarti sholat juga bisa dari isya sampai subuh. Kalau sholatnya sholat yang enak gimana? Ambil gadoin nasi gitu sholat enak. Nah, oh mungkin sholatnya enak pakai AC kali. Ya, bisa sholat pakai AC dari isya sampai subuh? Nggak juga. Mungkin sholatnya karpetnya kali sejadahnya yang empuk banget, yang kalau kita tidurin pules gitu. Nggak juga. Mungkin bajunya kali yang lembut, nggak juga. Ternyata tempat yang mewah, yang nyaman, ya, masjid yang bagus, baju yang bagus nggak bikin bisa orang sholat enak. Ternyata yang bikin orang sholat enak adalah hati, ya. Adalah hati. Makanya kalau kita pengen mendapatkan manisnya iman, apa itu? Bersihin hati. Dengan cara apa? Perbanyak ibadah. Emang awalnya maksain hadirin, ya. Awalnya ibadah maksain. Kayak anak nyantren, sebulan nangis, 2 bulan nangis, udah 3 tahun, 4 tahun nggak mau pulang. Betul kan? Emang begitu. Awalnya doang nggak enak, paksain. Nah ini. Apalagi makna manisnya iman kata Imam Nawawi, tahammulul masya' fiddin. Bisa sabar dengan perkara yang berat dalam urusan agama. Ini kan urusan agama ada yang ringan, ada yang berat. Apa yang ringan? Ya, ngaji dah ringan. Cuman lama-lama jadi apa? Berat kan? Kalau orang udah dapetin manisnya ngaji, wah enak ngaji resep dari habis isya sampai jam 2 malam nggak berasa hadir. Ini malam nih, ya, ini malam jam 9 insya Allah. Kalau nggak jam 10 nanti kita ada pengajian tuh di rumah. Dari mulai jam 10 ngaji nahu sampai jam 11. Jam 11 ngaji balaghah sampai jam 12. Jam 12 ngaji Fathul Mu'in sampai jam 1. Jam 1 ngaji Minhajul Abidin sampai jam 2 hadirin. Jam 2 pagi. Yang ngaji betah. Kenapa? Enak. Coba kalau nggak enak, udah muap ya, muap, udah tidur udah begini udah nggak. Nah ini yang mahal. Ya. Jadi apa yang dikisahkan sama ulama Imam Junaid Al-Baghdadi sholat sebelum buka toko 300 rakaat ringan. Kenapa? Mendapatkan halawatul iman, ya. Imannya udah, manisnya belum. Maka selama orang belum mendapatkan rasa manis, maka dia akan berat ngerjain sesuatu. Ada yang komen barusan, saya kan suka bikin status tuh kegiatan saya, Johor ngajar di sono, pulang ngajar, kuliah, selesai kuliah ngaji. Selesai ngajar ngaji lagi, habis ngaji lagi. Ada yang komen, Ustadz nggak capek ngaji mulu? Jawabannya apa? Enak. Ya. Ini yang kita cari. Gimana bisa kecanduan sholat? Allahu Akbar. Gimana bisa kecanduan ngaji? Gimana bisa kecanduan sholawat? Ini yang kita cari. Gimana caranya? Yang pertama nomor 1, Allahumma sa'id. Ya, Adit ya. Enak Adit kalau kecanduan ngaji Dit. Sakau, pengen ngaji gitu. Ngapain lu Dit? Gelisah banget. Pengen mahya nih, pengen mahya. Ya. Syaratnya biasain terus, lame-lame Allah kasih rasa manis. Allah kasih rasa nikmat. Asal istiqomah. Kuncinya istiqomah. Habis dipaksain, yang kedua istiqomah. Ya, jadi nggak ada ceritanya rasa manis didapat kalau baru-baru aja. Itu namanya hawa nafsu. Lagi giro ngaji, semangat ngaji, oh semangat bawa bendera gede banget, bendera PKB. Jalan ngaji, oh bolak-balik semangat, sebulan 2 bulan udah mulai lemes. Besok nggak bawa bendera lagi, taruh benderanya di rumah. Lama-lama aneh streaming aja gitu tuh. Berarti belum dapet tuh rasa manisnya, baru rasa manis dari hawa nafsu.
Tapi kalau kita benar-benar dapat rasa manis dari Allah, nggak pernah bosan kita. Karena ngaji enak, nikmat. Ya. Kita mandang guru nikmat, mandang teman karena Allah nikmat. Apalagi mandang masih kebuli yang panas. Makin nikmat hadirin. Apalagi yang ketiga, makna manisnya iman. Isaru dzalika ala a'radid dunya. Lebih mengutamakan iman daripada kenikmatan dunia. Ya. Kalau yang narik siang-siang lohor ya jam 12 aplikasi bunyi, kira-kira sholat johor apa narik? Johor apa narik? Nah, narik sambil johor gitu. Kalau udah dapat rasa manis iman, dikalahin narik gampang, narik ntar juga bisa. Yang penting sholat. Ya. Jadi udah bisa ngalahin dunia buat apalagi mana halawatul iman, mahabbatul abdi lillah bi fi'li ta'ati. Seorang hamba cinta kepada Allah dengan mengerjakan taat kepada Allah dan meninggalkan maksiat. Ada salah satu kalimat yang barusan tadi saya dengar tuh, ajib luar biasa ya. Dari film, ada film bagus. Film bagus namanya Siksa Kubur namanya. Ini bukan karangan Tatang S bukan ya. Film bagus bunyinya gini. Kenapa orang bisa korupsi? Kenapa orang bisa maksiat? Kenapa orang bisa membunuh? Kenapa orang bisa ninggalin ibadah? Itu pertanyaan. Iya, kenapa ya? Yang ngebunuh ada gak yang Islam? Yang korupsi Islam gak? Yang zina Islam gak? Yang maksiat Islam gak? Kenapa kok Islam cuman zina? Islam cuman mabok, Islam cuman korupsi. Karena mereka hanya punya Islam tapi nggak punya iman. Apa sih iman? Percaya. Ya. Ini yang jadi tonjokan buat kita hadirin. Orang yang zina, yang maksiat, yang berbuat maksiat dan sebagainya, berarti dia nggak percaya dengan azab Allah. Kalau seandainya ini Pak, kita ngomongin orang, gibahin orang, jelekin orang, terus kalau setiap ngomongin gigi kita rontok misalnya, atau lidah kita kegigit, kira-kira bakal ngomongin nggak? Enggak. Karena balasannya nyata, jelas kita lihat. Ya, umumnya manusia begitu. Kalau dia maksiat nggak kenapa-napa, besok maksiat lagi. Ya, dia zina, nggak apa-apa. Besok zina lagi. Tapi kalau dia zina, besok kena penyakit raja singa, kena penyakit HIV, AIDS, bakal zina lagi. Itu manusia begitu. Maka beruntung, semua beruntung kita yang maksiat ditegur langsung di dunia. Beruntung Allah sayang kita. Tapi kalau yang dibiarkan, Allah tunda. Makin gak percaya ya dengan hukuman Allah, makin maksiat ya. Kita bisa saja menipu orang dengan tampilan kesolehan kita, tapi kita gak bisa nipu Allah. Balasan Allah nyata, balasan Allah. Makanya yang kita kurang nih iman ini ya. Kalau seandainya rakyat Indonesia punya iman kepada Allah, saya yakin gak ada yang korupsi. Kita ini orang Indonesia tabiatnya takut kalau dilihatin, betul? Coba jalanan nggak ada polisi, ya berobos kan? Kenapa orang takut-takut pakai helm dan sebagainya? Karena apa tuh? Ada polisi. Kalau kata almarhum Kiai Zainuddin MZ, ada orang naik motor, ya, ada polisi diberhenti, terus besok polisi ngumpet di depan, pasti jalan. Dia ngebut, dia ngelanggar, ditilang polisi. Pak, maaf Pak, Bapak kenapa melanggar lalu lintas? Apa kata dia? Karena saya nggak lihat Bapak tadi.
Karena saya nggak lihat, gara-gara nggak lihat polisi, akhirnya apa tuh? Begitupun kita yang melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah, karena kita seolah menganggap Allah tidak melihat kita. Na'udzubillah min dzalik. Nah, makanya ya, yang paling penting yang kita pengen cari pada hari ini dan seterusnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan rasa manisnya iman. Dan dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, rasa manis iman didapat dengan 3 perkara. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya. Allah dan Rasul lebih dicintai dari selainnya. Kalau ada kerjaan yang mengorbankan Allah dan Rasulnya, bikin kita nggak bisa dekat sama Allah dan Rasulnya, tinggal. Nah, itulah yang bikin manisnya iman. Yang kedua, ya, dia mencintai seseorang karena Allah. Cinta seseorang karena Allah, cinta karena Allah, benci pun karena, ya, kita sekarang nih kadang benci karena beda pilihan, ya. Wah, ente Prabowo nih, ya. Aneh nggak demen sama ente karena ente 02. Ente juga 01. Aneh nggak demen karena 01. Ya. Omon-omon. Sorry ya. Aneh nggak demen ke 03. Banteng nih, pengikut banteng. Banyak kayak yang begitu. Berarti bukan karena Allah. Benci itu karena Allah, bukan karena paslon. Ya. Makanya nggak ada yang pantas jadi musuh kita kecuali orang itu jadi musuhnya Allah. Ya. Kalau dia musuh Allah, wajib kita musuhin. Ya. Dan kalau dia kekasih Allah, wajib kita cintai. Walaupun beda pilihan. Maaf, Habib Lutfi, Masya Allah. Nah, tarimuhu, kita menghormati beliau, kita mencintai beliau. Habib Lutfi 02. Ya. Saya terang-terangan karena udah nyoblos 01. Ya. Hormatin nggak Habib Lutfi? Karena apa? Karena Allah. Karena siapa? Karena Allah. Wali min auliyaillah. Siapa yang bilang Habib Lutfi ya orang politik, maka dia nggak kenal bagaimana wali-wali Allah. Ya. Saya punya guru almarhum Al-Maghfurlah, teman daripada Habib Lutfi. Dan orang-orang banyak cerita tentang karomahnya Habib Lutfi. Walaupun beda pilihan politik, nggak ada. Karena dia dicintai Allah, kita cintai. Begitu. Jangan gara-gara kita beda paslon, semuanya kita gedung. Pokoknya Habib yang masuk 02 musuhannya, na'udzubillah. Bukan karena Allah ini. Ya, jelas paham? Jadi jangan karena beda pilihan politik. Ya. Kan cuma sekedar sampai kemarin doang, untuk kelar gak sekarang? Udah kelar gitu ya. Jadi kita mencintai orang karena Allah, benci karena Allah. Walaupun 01, kalau dia itu musuh Allah, wajib kita benci. Nggak ada cerita. Ya. Bener gak? Bener gak? Walaupun dia dukung Anies misalnya, sama dengan kita nih, tapi kalau dia dibenci sama Allah, wajib kita benci. Ya. Nah, itu namanya cinta karena Allah, benci karena. Yang terakhir apa? Dia takut kembali kepada kekufuran sebagaimana dia takut dilempar ke dalam api. Nggak ada orang yang mau dilempar ke api. Semua orang takut. Ya. Nah, seperti itulah rasa takut orang yang punya manisnya iman kalau mereka ngerjain sesuatu yang dilarang Allah. Rasa takut mereka itu kayak pengen dilempar ke dalam api. Nah, ini dalam hadis yang lain dikatakan berbeda. Lebih baik dibakar api daripada meninggalkan Allah Subhanallah. Ini orang-orang yang telah mendapatkan rasa manisnya iman. Mudah-mudahan kita dikaruniai rasa manisnya iman. Allah berikan kita istiqomah, Allah berikan kita rasa takut kepada Allah, Allah berikan kita penjagaan dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الله بحق الفاتحة سر الفاتحة كرمة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختم لنا بالخير واجعلنا والحاضرين من أحسن الخير. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان وارزقنا حلاوة قراءة القرآن وارزقنا حلاوة الطاعات ومر المعصيات. اللهم ارزقنا حلاوة تعليم العلم. اللهم ارزقنا جلوس في هذا المكان المبارك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا توفنا